Semangat inovasi. Kita bertemu di submodul masih di sumber-sumber big data. Nah, kali ini setelah kita mendengarkan apa saja tipe dari sumber-sumber big data, nah kita akan melihat sekarang contoh-contohnya. Nah, dalam kita melihat contoh-contoh sumber dari big data, nah ini ada slide menarik nih yang bisa menggambarkan apa saja jenis, kelompok, dan juga sampel dari masing-masing eh, sumber dan juga data yang bisa digunakan sebagai bahan untuk analisis big data. Nah, contoh pertama kita sebut sebagai archive ya. Atau dalam bahasa Indonesia kita lazim mengenalnya sebagai arsip. Sering kita jumpai di banyak tempat ya. Bahkan di rumah kita, di meja kerja kita itu kadang terjadi tumpukan-tumpukan arsip. Nah, dalam konteks ini, maka perusahaan atau organisasi itu sangat pernah memperhatikan dan sangat memahami bahwa arsip ini menjadi sangat penting. Dalam dunia big data, arsip adalah sebuah rekaman-rekaman dokumen yang berbentuk dokumen yang merekam semua aktivitas-aktivitas bisnis atau aktivitas-aktivitas dari sebuah organisasi atau perusahaan. Pun juga dengan kita. Contoh sebagai mahasiswa, seringkali kita datang ke dosen pembimbing nih untuk mendapatkan coretan koreksi skripsi kita, misalnya semacam itu. Ketika itu kita simpan sebagai bagian dari histori, maka dia arsip. Mungkin pada saat itu tidak terlalu berguna bagi kita, tapi sebenarnya kalau kita kumpulkan, kita jadi mengetahui itu sangat penting karena itu menjadi versi dari perkembangan kita menyelesaikan skripsi, sebagai contoh semacam itu. Nah, saat ini bentuknya tentu saja tidak hanya kertas, apalagi sekarang dunia digital, maka arsip pun menjadi arsip-arsip digital. Nah, bentuknya apa? Contoh adalah dokumen yang di-scan atau scan dokumen. Contohnya kita sering saat ini ya mentransmisikan, mengirim, men-share dokumen-dokumen yang kita punya, kita foto dengan aplikasi di handphone selayaknya scanner dan kemudian kita kirim ke rekan-rekan kita atau di grup kita. Itu pun bisa dilakukan. Maka disitulah terjadi sebuah kumpulan data yang terdigitalisasi. Sebagai ilustrasi, beberapa tahun lalu saya juga membantu sebuah perusahaan bagaimana mendigitalisasi tumpukan data banyak sekali, hampir jutaan lembar, diupayakan agar terscan sehingga kemudian aksesibilitasnya menjadi lebih baik dan tentu saja lebih awet. Ya. Ini menjadi penting. Nah, sehingga kumpulan itu apa yang terjadi? Kita akhirnya harus punya gudang digital yang berisi scan-scan file yang kemudian harus bisa diketahui apa kontennya dan bisa disajikan dengan sangat baik. Mungkin contoh yang paling simpel seperti perpustakaan yang selama ini kita kenal ya, di semacam itu. Kemudian yang kedua adalah contoh dari archive ini adalah email kita. Masing-masing kita pasti punya email yang kita gunakan untuk berinteraksi baik akademik, bisnis maupun pertemanan. Nah, email inilah sebenarnya menjadi tumpukan-tumpukan dari sumber-sumber big data atau contoh-contoh big data. Sangat lazim di beberapa perusahaan organisasi menggunakan kumpulan email ini untuk menggali pengetahuan. Jadi contohnya misalnya kita mendapatkan email tentang keluhan tertentu, nah kita bisa kemudian bisa meresponnya. Dan respon ini kemudian bisa dipelajari apakah kita konsisten ketika menghadapi isu yang sama. Nah, ketika itu konsisten, maka itu akan mempermudah nanti pengembangan pengetahuan dalam perusahaan. Nah, kemudian contoh yang paling simpel itu adalah medical record. Ya, kita ada rekaman-rekaman medis kita di rumah sakit maupun di fasilitas-fasilitas kesehatan. Baik kita dari lahir sampai nanti meninggal, mungkin semacam itu. Nah, itu adalah kumpulan data yang bisa digunakan dalam analisis big data. Contoh yang kedua adalah di bidang media atau kategorinya media. Nah, ini lagi happening ya bagi kita semua. Seringkali kita ketika jalan-jalan di suatu tempat, kita buka HP, kita foto. Makanan kita foto, pemandangan kita foto, hal unik kita foto. Bahkan diri kita sendiri kita selfie dan kita foto. Akhirnya kita punya kumpulan data. Kalau tidak percaya, silahkan cek HP-nya masing-masing sekarang. Pasti banyak sekali foto yang kita punya, baik itu foto keluarga, foto diri kita, maupun hal-hal yang menjadi menarik dari kita. Itu adalah kumpulan big data. Coba bayangkan dengan kita mengumpulkan data wajah kita dari kecil sampai saat ini misalnya, kita bisa menganalisis berapa umur kita, apakah ada perkembangan apa tidak, dan seterusnya. Bahkan di dunia kesehatan, dengan memprediksi wajah, kita bisa memprediksi tingkat kesehatan seseorang. Yang kedua adalah audio. Ya, audio ini juga menjadi penting ya. Audio misalnya rekaman dan seterusnya itu juga menjadi sebuah bentuk atau contoh dari media yang bisa digunakan untuk analisis big data. Nah, kemudian video seperti ini. Contohnya kita di YouTube atau di channel-channel sejenis,
Kita sering menggunakannya untuk merekam sesuatu dan itu menjadi konten untuk analisis big data. Nah, kemudian sumber yang ketiga kelompoknya adalah social network ya atau social networking. Ya, social media menjadi role dari jenis sumber data ini. Kita menggunakan apapun ya, dari Twitter, kemudian dari Instagram segala macam, itu adalah kumpulan data. Tweet kita, like kita, komen kita, apapun aktivitas kita teruskan, kita viralkan, itu adalah aktivitas-aktivitas yang nanti digunakan untuk melakukan analisis big data. Nah, ini juga menjadi penting untuk kita perhatikan. Nah, kemudian yang keempat adalah sensor data, yang biasanya berasal dari peralatan sensor. Nah, ini menjadi penting. Sensor data ini biasanya ada di dalam medical devices yang melekat di kita, misalnya smartwatch, atau mungkin peralatan medis yang ditanamkan ke kita untuk memonitor kesehatan kita ketika dalam kondisi kritis. Itu juga menjadi sangat penting. Nah, sekarang sensor ini ada di mana saja ya, tidak hanya di badan kita, tapi juga di lingkungan kita, di jalan kita, di tepi jurang untuk mencegah longsor, sensor banjir di sungai, sensor tsunami di laut, dan seterusnya. Itu adalah sensor-sensor data dan sensor cuaca dan lain sebagainya. Ini menjadi salah satu contoh bagaimana data-data sensor itu menjadi juga sangat penting untuk menjadi sumber-sumber big data. Yang terakhir adalah bentuk dari log data. Log data ini tadi adalah sebuah kumpulan rekaman aktivitas kita yang disimpan secara logik di dalam server, sehingga kemudian kita menjadi tahu atau sebuah institusi menjadi tahu apa aktivitas kita yang kita lakukan selama berinteraksi di dunia digital atau memanfaatkan fasilitas-fasilitas digital. Nah, ini sangat sering ya tidak kita pahami, tetapi sebenarnya itu menjadi juga bahan atau bagian dari jenis atau bentuk contoh dari sumber dari big data. Nah, kesimpulan pada penjelasan ini kita jadi tahu bahwa sumber-sumber big data itu bisa digolongkan menjadi archive, media, social networking, sensor data, dan juga log data dengan berbagai macam contohnya tadi. Semoga makin paham, semoga makin mengerti bahwa semua data yang di sekitar kita itu bisa menjadi kandidat atau berpotensial untuk kita analisis di dalam analisis big data. Kita lanjutkan di submodul berikutnya. Semangat inovasi!